semuanya, kembali lagi bersama saya Amelia Rizky dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Kali ini saya akan membagikan salah satu buku yang sangat keren yang berjudul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Hidup itu selalu membawa masalah, mulai dari kegagalan, kehilangan, hingga kecemasan kecil yang muncul sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana agar semua itu tidak membuat kita mudah stres atau larut dalam emosi negatif? Nah, buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring ini mencoba menawarkan jawabannya. Dengan menghidupkan kembali filsafat Stoa dari Yunani kuno, penulis menghadirkan panduan praktis untuk membangun mental tangguh dan hidup lebih tenang di tengah tekanan zaman. Berbeda dengan kesan rumit yang biasanya melekat pada kata filsafat, Henry ini menuliskan buku Filosofi Teras ini dengan gaya yang sederhana, ringan, dan juga diselipi humor. Nah, hal inilah yang membuat buku ini begitu populer, terutama di kalangan anak muda. Stoicisme yang berusia ribuan tahun dibawa ke dalam konteks modern, membuat gagasannya terasa dekat dengan persoalan sehari-hari. Nah, salah satu insight utama yang ditawarkan adalah kritik terhadap positive thinking. Kita sering disarankan untuk selalu berpikir positif ketika menghadapi masalah. Namun, menurut penulis, hal ini bisa menipu pikiran. Dengan merasa seolah-olah sudah mencapai tujuan, kita jadi lengah berusaha. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kekecewaan menjadi berlipat karena kita juga merasa bersalah, tidak bisa tetap positif. Sebagai gantinya, Henry memperkenalkan metode mental constraint state, yaitu membayangkan tujuan sekaligus hambatan yang mungkin muncul. Nah, cara ini lebih realistis dan juga terbukti membantu kita mencapai target dengan lebih efektif. Prinsip lain yang menonjol adalah dikotomi kendali. Intinya adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti apa sikap dan usaha, dan hal-hal yang sama sekali di luar kendali kita, seperti opini orang lain atau cuaca. Menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak bisa diubah hanya akan melahirkan frustasi. Nah, lebih lanjut, Henry juga mengenalkan trikotomi kendali, yaitu membagi hal ke dalam 3 kategori. Sepenuhnya bisa dikendalikan, sepenuhnya di luar kendali, dan juga sebagian bisa dikendalikan. Buku ini mengajarkan bagaimana menghadapi emosi negatif. Stoicisme tidak mengajarkan untuk menolak atau menekan emosi, melainkan mengelolanya dengan bijak. Salah satu teknik yang dikenalkan adalah STAR. STAR. S. Stop. T. Think. A. Assess. And R. Respond. Jadi dengan berhenti sejenak, berpikir jernih, menilai situasi, lalu merespon, kita tidak membiarkan diri terseret oleh emosi sesaat. Penulis juga menekankan pentingnya menerima masa lalu sebagai sesuatu yang sudah selesai. Menghabiskan waktu dengan penyesalan berarti kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kini. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Amor Fati, yaitu mencintai nasib, menerima hidup apa adanya sambil tetap berusaha di hal-hal yang bisa dikendalikan. Nah, secara keseluruhan, Filosofi Teras ini bukanlah buku yang menjanjikan kebahagiaan instan atau solusi tuntas bagi semua masalah hidup. Ia lebih berfungsi sebagai kerangka berpikir yang sehat, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, menerima hal-hal yang berada di luar kendali, dan juga berdamai dengan emosi negatif. Pesannya sederhana, kita tidak bisa memilih semua situasi, tetapi kita selalu bisa memilih sikap kita terhadap situasi tersebut. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar menghadapi hidup dengan lebih tenang, bijak, dan juga tangguh, buku ini sangat layak dibaca. Dengan gaya yang ringan, Filosofi Teras berhasil menghidupkan kembali ajaran kuno agar tetap relevan dan berguna bagi manusia modern. Mungkin sampai sini saja review buku yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Tetap semangat membaca dan sampai jumpa!